Bab 1343. Bertarung dengan segalanya. Warrior yang memerintah, kapal awan alam kehampaan pun melaju cepat, akhirnya masuk ke dalam formasi pengirim. Setelah masuk ke formasi pengirim, ada sebuah energi misterius yang menyelimuti badan semua orang. Lalu muncul sebuah terowongan ruang hampa di depan semua orang. Tidak lama kemudian, terowongan ini memancarkan cahaya bintang. Saat cahaya bintang menyelimuti warrior yang mereka, pemandangan di depan mereka pun menjadi lebih buram. Karena kecepatan terlalu cepat. Tidak tahu lewat berapa lama, warrior yang pelan-pelan membuka mata. Saat ini, mereka muncul di sebuah panggung batu raksasa. Panggung batu ini sangat besar, lebar hampir 1000 meter. Di atas panggung batu ini adalah formasi pengirim yang raksasa itu. Mereka baru keluar dari formasi pengirim ini. Di sekitar mereka ada banyak panggung batu yang banyak. Warrior yang melihat sekilas, setidaknya ada puluhan ribu batu raksasa. "Kamu lihat ke atas," ujar Lian Ye yang ada di samping warrior yang. Warrior yang menengadah kepala melihat, di langit ada bintang yang banyak. Tidak hanya di langit, di sekitar mereka juga ada banyak bintang, tapi berjarak jauh dengan mereka. Pantas saja disebut kota langit berbintang. Lian Ye berkata, "Ini sama sekali bukan planet, melainkan orang di langit berbintang membangun sebuah kota." Kota langit berbintang mengangguk kepala, ekspresi sangat serius. Gadis buta pernah mengatakan, kota langit berbintang ini didirikan oleh keluarga besar di dunia. Sebelumnya dia juga tidak ada gambaran dengan keluarga besar ini, tapi setelah melihat kota ini, sudah bisa dipastikan pasti merupakan keluarga besar yang sangat menakutkan. Bisa sampai di langit berbintang mendirikan sebuah kota, ini akan seberapa menakutkan. Yang pastinya dia tidak bisa melakukannya. Saat ini, dimensi di depan warrior yang mereka pun bergetar, lalu muncul seorang pria berperisai hitam di depan mereka. Pria berperisai ini melihat warrior yang mereka sekilas, ekspresi sangat datang. Biaya pengiriman kali ini adalah 500 batu kristal suci. Batu kristal suci. Warrior yang terdiam, dia hanya mengetahui batu energi, batu kecubung, tidak pernah dengan batu kristal suci. Pria ini melihat warrior yang sekilas, pertama kali datang. Warrior yang mengangguk kepala. Pria tersebut berkata, "Sebutir batu kristal suci sama dengan 100 butir batu kecubung. Kamu berikan 50.000 batu kecubung juga boleh." 50.000 batu kecubung. Lian Ye dan lainnya pun kaget mendengar ini. 50.000 batu kecubung, ini bukan jumlah yang kecil. Meskipun 50.000 batu kecubung tidaklah berat bagi Liga Pedang, tapi sekali menggunakan formasi pengirim akan ditagih 50.000 batu kecubung, ini mahal sekali. Tidak hanya Lian Ye mereka, bahkan warrior yang juga sedikit kaget. 50.000 batu kecubung, ini malah sekali. Saat ini, pria tersebut kembali berkata, "Di galaksi ini, hanya keluarga situ yang bisa melakukan formasi pengirim galaksi. Monopoli." Warrior yang langsung muncul kata ini di dalam benak pikiran setelah mendengar perkataan pria ini. Ternyata hanya mereka yang bisa melakukan formasi pengirim galaksi. Dia menggerakkan jari, sebuah cincin penyimpanan muncul di depan pria tersebut. Dia masih sanggup membayar 50.000 batu kecubung. Karena dia sekarang memiliki hampir 1,3 juta batu kecubung. Semua ini, Shiro yang memuntahkan keluar. Warrior yang langsung mengepal erat tangan saat teringat Shiro. Melanie mau brengsek. Tatapan mata muncul niat membunuh. Dia yang sudah terlalu ceroboh.
Tak menyangka Melanie Mo akan membangkitkan Master Clan untuk menangkap Shiro dan Valet. Tahu seperti ini, dari awal sudah harus membunuh Melanie Mo. Pria di depan warrior yang melihat cincin penyimpanan sekilas, lalu mengangguk kepala dan ingin pergi. Saat ini, Liani Ye di samping menghentikannya dan berkata, "Mohon tunggu sebentar." Pria berperisai hitam menghentikan langkah memandang ke arah Liani Ye. Liani Ye menggerakkan jari, sebuah cincin penyimpanan muncul di depan pria berperisai hitam. Pria berperisai hitam melihat sekilas, di dalam cincin penyimpanan ada 10.000 batu kecubung, berarti ada 100 batu kristal suci. Ini sama dengan 1 bulan gajinya. Dia pun menyimpan cincin penyimpanan, lalu memandang Liani Ye dan berkata, "Aku Tom Lee, penanggung jawab formasi pengirim ini." Liani Ye melihat pria berperisai hitam menyimpan cincin penyimpanan pun bertanya, "Kak Lee, kami pertama kali ke sini, masih ada banyak hal yang kami tidak paham, berharap Kak Lee bisa membantu kami." "Kamu ingin tanya apa?" ujar Tom Lee. Liani Ye mendesah dan berkata, "Bagaimana jika Kak Lee yang memberitahu kami, apa yang harus kami lakukan?" Tom Lee melihat Liani Ye sekilas dan berkata, "Di sini adalah wilayah kekuasaan keluarga Xi. Meskipun keluarga Xi berada di dunia besar, tapi jangan menyinggung keluarga Xi. Lalu, di sini adalah wilayah kekuasaan keluarga Xi, tapi juga ada banyak pihak dunia menengah yang ada di sini. Karena di sini adalah tempat perkumpulan dunia menengah dan dunia kecil. Jadi, di sini sangat dalam, kalian bertindak harus lebih waspada." Liani Ye mengangguk kepala dan lanjut berkata, "Kami ingin pergi ke dunia spiritual, apakah bisa dari sini?" Tom Lee menggeleng kepala dan berkata, "Formasi pengirim di sini adalah satu arah, kalian mau pergi ke dunia lain, hanya bisa pergi ke panggung formasi pengirim di area utama. Di sana ada berbagai macam formasi pengirim ke berbagai daerah. Asalkan kalian membayar biaya dan mengatakan dunia yang ingin kalian pergi, akan langsung dikirim. Tapi, sekarang kalian tidak bisa dikirim ke dunia lain." "Kenapa?" warrior yang keheranan. Tom Lee berkata, "Beberapa hari yang lalu, ada orang yang ingin mencoba menggerakkan bintang, memengaruhi formasi pengirim kami. Sekarang formasi pengirim sedang diperbaiki, seharusnya akan kembali normal. Menggerakkan bintang." Warrior yang pun kaget, ini bukannya dia yang melakukannya. Saat ini, Tom Lee lanjut berkata, "Kalian sekarang boleh istirahat di gedung Xianyun di pusat kota." "Oh iya, malam ini di pusat kota mengadakan acara lelang. Kamar dagang awan langit adalah kamar dagang paling kuat dan besar, benda yang mereka lelang semuanya sangat bagus. Dengar-dengar kali ini ada benda pusaka di atas alam kehampaan, yaitu alam milenium. Jika kalian memiliki kekayaan kuat, boleh pergi mencoba. Kamar dagang awan langit ini milik keluarga Xi?" tanya Liani Ye. Tom Lee menggeleng kepala dan berkata, "Bukan keluarga Xi, hanya membayar uang sewa pada keluarga Xi, sudah bisa membuka toko di dalam kota." "Oh iya, meskipun aku tidak tahu kamar dagang awan langit ini berasal dari dunia mana, tapi mereka cukup kuat. Kalian jangan pernah ingin mencelakai mereka. Bisa dikatakan, bisa membuka toko di kota, rata-rata cukup kuat." "Mengerti." Liani Ye mengangguk kepala, lalu berpikir sejenak, tidak tahu apa yang dipikirkan. Tom Lee melihat warrior yang mereka sekilas, lalu berkata, "Jika tidak ada hal lain, sampai jumpa." "Terima kasih," ujar warrior yang sama-sama. Tom Lee selesai berkata, pun memberi salam pada warrior yang mereka dan menghilang dari tempat semula.
Warrior yang menoleh ke arah Lian Ye dan berkata, sedang memikirkan apa lagi? Lian Ye berkata, di sini adalah tempat perkumpulan semua dunia, bisa dikatakan, bisa mencari banyak hubungan dengan dunia lain. Jadi, kita harus bisa membentuk pihak sendiri di sini. Tentu saja, bukan demi mendapatkan batu kecubung, melainkan bisa mendapatkan informasi terbaru dari dunia lain. Warrior yang mengangguk kepala dan berkata, pemikiranmu ini sangat baik. Hal ini kamu saja melakukan, perlu apa atau ada kesulitan apa, katakan saja. Lian Ye mengangguk kepala dan berkata, tidak terburu-buru, aku masih perlu mencari informasi yang lebih banyak, baru mengatur. Ayo, kita sekarang pergi ke gedung Xianyun. Tidak lama kemudian, warrior yang mereka pun tiba di gedung Xianyun. Warrior yang langsung membooking seluruh kamar satu lantai di gedung Xianyun. Di kamar, warrior yang masuk ke dalam tingkat ketiga pagoda Hongmeng dan mulai berlatih. 1 hari di sana, sama dengan 10 hari di dunia luar. Ada ruang pelatihan yang begitu menakjubkan, dia tentu saja harus baik-baik memanfaatkan waktu ini. Sebenarnya dia lebih tertarik pada tingkat keempat. Pagoda Hongmeng ada 9 tingkat, setiap tingkat memberikan kejutan yang besar padanya. Terutama tingkat ketiga, ini merupakan tempat yang luar biasa untuk melatih senjata. Tingkat 3 saja sudah begitu menakjubkan, bagaimana dengan tingkat keempat? Dan 6 api ilahi juga menyuruh pas tingkat keempat dibuka baru mencarinya. Jika bisa mengendalikan 6 api ilahi, berpikir saja sudah sangat senang. Menenangkan hati dan pikiran, warrior yang fokus berlatih. 6 jam kemudian, warrior yang mendadak membuka mata, kembali ke dunia nyata. Masuk, ujar warrior yang. Lian Ye membuka pintu dan berjalan masuk. Apakah tertarik untuk pergi melihat acara lelang itu? Tanya Lian Ye. Warrior yang bimbang sejenak lalu mengangguk kepala dan berkata, ayo, pergi lihat. Malam kota langit berbintang sangat indah. Menengadah kepala melihat, semuanya adalah bintang. Bintang-bintang ini seperti tergantung di atas kepala semua orang, mengulurkan tangan sudah bisa mengambilnya. Sebenarnya, bisa hidup tenang dengan orang yang disukai, juga lumayan. Ujar warrior yang sambil memandang bintang di langit. Lian Ye melihat warrior yang sekilas dan berkata, saat kita menjadi pendekar hitam. Mulai dari saat itu, sudah mulai menandakan harus bertarung dengan segalanya. Jalan ini tidak ada ujungnya. Juga menandakan kita harus bertarung seumur hidup, kamu tidak bertarung maka kamu akan mati. Warrior yang tersenyum dan berkata, ini hanya sebuah kesanku saja. Selesai berkata, warrior yang mempercepat langkah kaki. Lian Ye melihat warrior yang sekilas, mengikutinya. Mereka berdua pun tiba di kamar dagang awan langit, membayar 10 butir batu kristal suci dan masuk ke dalam acara lelang. Tapi sekarang acara lelang sudah dimulai. Warrior yang dan Lian Ye mencari posisi untuk duduk, setiap posisi berjarak cukup jauh ada belasan meter, juga ada perlindungan formasi, masuk ke dalam langsung terpisah dengan dunia luar. Kesadaran orang luar tidak bisa merasakan. Di panggung raksasa yang ada di tengah, ada seorang gadis memakai gaun hijau panjang. Gadis ini sangat cantik, dan murah senyum. Gadis ini melihat semua orang yang datang dan berkata, semuanya, selanjutnya yang akan dilelang adalah seorang babu. Silakan lihat barangnya. Selesai berkata, langsung menepuk tangannya. Tidak lama kemudian, formasi pengirim yang ada di sisi kanan gadis ini bersinar, lalu muncul bayangan orang di atas panggung batu tersebut.
Saat melihat orang ini, warrior yang ada di dalam kamar pun bangkit. Tatapan mata penuh ketidakpercayaan. Bersambung.